Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bahar Makarim, mahasiswa Fakultas Psikologi semester 1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Gerakan radikalisme yang ditandai dengan aksi-aksi ekstrim membuat bangsa Indonesia gaduh dan saling fitnah. Orang-orang saling mencurigai jika ada aksi-aksi yang tidak biasa dilakukan, seperti aksi-aksi makar, revolusi, protes sosial yang anarkis, dan berbagai aksi kekerasan yang merusak, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Salah satu gerakan yang dilakukan oleh beberapa penduduk di Indonesia ialah pemogokan di tempat keramaian. Radikalisme muncul dengan ciri khasnya yang selalu mempertentangkan nilai-nilai yang diyakininya dengan nilai-nilai yang sudah mapan di Indonesia. Sistem nilai yang telah terbangun di Indonesia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ditentang dan dianggap tidak sesuai dengan agama Islam. Bahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai produk kafir yang tidak berdasarkan agama Islam. Sistem nilai yang diterapkan di Indonesia menurut pandangan kelompok radikal jelas-jelas salah dan harus berubah sesuai interpretasinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok radikal menganggap adanya kebenaran tunggal dalam menginterpretasikan Islam, dan kebenaran tersebut ada di dalam kelompoknya, sehingga interpretasi dari kelompok lainnya dianggap salah. Oleh karena itu, kelompok yang berpaham radikal ini menginginkan perubahan secara drastis dari nilai-nilai yang mapan tersebut digantikan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Mengendornya toleransi dan menguatnya radikalisme agama di Indonesia dapat mengakibatkan disequilibrium dalam interaksi antar sesama masyarakat. Ironisnya, sebab dari disequilibrium interaksi ini diidentikan dengan umat Islam karena ada umat Islam yang terlibat dalam jaringan radikal dan menjadi teroris. Ini artinya seolah-olah Islam masuk dalam kategori agama menyimpang yang tidak lagi mempedulikan lingkungan sosial. Agama Islam dianggap agama yang memproduksi perilaku-perilaku menyimpang. Hal inilah yang menjadikan umat Islam semakin khawatir dengan kehidupan sehari-harinya. Kekhawatiran ini menuntut pemerintah Indonesia untuk melaksanakan gerakan-gerakan pencegahan dan penanggulangan yang saat ini diinisiasi oleh beberapa pihak, yaitu seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau yang sering kita kenal BNPT, dan mitra-mitra lainnya seperti Organisasi Masyarakat Islam, MUI, dan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Gerakan pencegahan dan penanggulangan ini dilakukan melalui berbagai jalur, baik jalur offline maupun jalur online. Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan menebarkan paham yang moderat dan toleran. Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama menjadikan Islam Nusantara sebagai self-referential dari pemahaman keislaman yang diyakininya. Islam Nusantara ingin menunjukkan bahwa wajah Islam bukanlah angker, keras, radikal maupun teror, tetapi Islam merupakan agama yang moderat dan toleran terhadap berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Tema terorisme menarik untuk dikaji karena antara kelompok radikal dan moderat memiliki semangat yang sama dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan. Organisasi yang dianggap sebagai kelompok radikal saat ini ialah Hizbut Tahrir Indonesia atau yang sering kita kenal HTI yang sudah dibubarkan. Namun tentu jaringannya masih kuat. Kemudian ada MMI, Jamaah Salafi, FPIS, KPPSI, DI, TI, dan lain-lainnya. Ini artinya gerakan kelompok radikal masih memiliki peluang untuk berkembang. Oleh karenanya, komunitas Muslim Nahdlatul Ulama mengencarkan gerakan Islam Nusantara yang moderat dan toleran. Gerakan-gerakan ini dapat mencegah berbagai potensi radikalisme agama di berbagai tempat. Dengan harapan kehidupan bangsa Indonesia bisa damai dan tentram serta terbebas dari radikalisme agama. Menanggapi hal tersebut, Nahdlatul Ulama yang menempati posisi sentral di tengah meledaknya gerakan Islam radikal di Indonesia selalu menyuarakan dan melaksanakan dakwah kepada masyarakat untuk bersikap toleran. Sikap NU yang selalu mendakwahkan toleransi ini menolak adanya prinsip-prinsip kebenaran tunggal perspektif kelompok. Sekalipun demikian, bangsa Indonesia dan khususnya organisasi Nahdlatul Ulama perlu berhati-hati dalam menyuarakan toleransi, karena toleransi ini jika tidak dijelaskan dengan mendetail bisa memunculkan pemahaman yang bertentangan.
Penguatan toleransi ini semakin baik dengan toleransi berbasis Islam Nusantara, karena Islam Nusantara memiliki ciri khas yang toleran serta modern. Toleransi berbasis Islam Nusantara artinya toleransi yang didasarkan pada data-data toleransi dalam sejarah Islam di Indonesia. Kekuatan akar sejarah dan mengenai toleransi ini dapat membimbing bangsa Indonesia pada penguatan pemahaman tradisi pada zaman dulu. Dengan demikian, ada kesinambungan pemahaman antara sejarah Islam di Indonesia, toleransi, dan perkembangan tradisi. Islam Nusantara tidak melawan paham radikal dengan sikap radikal pula, tetapi dengan menguatkan akidah muamalah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah basyariyah, sehingga memunculkan sikap yang tidak ekstrim seperti kelompok radikal. Menguatkan toleransi menjadi alternatif dalam membangun interaksi sosial yang damai, sehingga orang-orang yang awalnya radikal bisa disadarkan dengan jalan damai tanpa paksaan. Lalu, apa itu Islam Nusantara yang telah dari tadi kita bahas secara menyeluruh? Jadi, Islam Nusantara itu merupakan Islam ala Indonesia, yaitu gabungan antara nilai teologis Islam dengan berbagai nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat yang berada di negara Indonesia. Kehadiran Islam Nusantara ini menunjukkan bahwa ada tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga kehadiran Islam tidak untuk menghilangkan tradisi yang telah ada. Justru kehadiran Islam memperkuat tradisi lokal dengan mengislamisasinya. Islam Nusantara merupakan entitas dari akulturasi Islam dengan budaya lokal tanpa mendistorsi nilai-nilai agama Islam. Hal ini ditunjukkan dengan eratnya relasi agama dengan tradisi lokal, sehingga muncullah ritual-ritual seperti tahlilan, selamatan, dan wetonan, dan lain-lain yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Usaha mempertahankan tradisi juga ditunjukkan oleh ulama-ulama Nusantara dalam meraih kemerdekaan dengan mendirikan negara yang berasaskan Pancasila. Toleransi yang menjadi ciri khas Islam Nusantara ini sebenarnya merupakan manifestasi dari pembelajaran sejarah yang ada di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalan yang damai dan tidak serta-merta langsung merombak tatanan yang ada. Seperti penyebar Islam yang marak di Pulau Jawa, itu Wali Songo, selalu memberikan ruang kepada pribumi untuk melestarikan tradisinya masing-masing, termasuk agama. Namun, dakwah Wali Songo lambat laun menyasar terhadap tradisi-tradisi lokal untuk disisipi nilai keislaman. Islam Nusantara yang berwajah toleran dan moderat ini sesungguhnya dapat memberikan alternatif untuk meminimalisir radikalisme di Indonesia. Wajah Islam yang selama ini dipandang antisosial, menyimpang, dan intoleran sebenarnya bukanlah Islam yang hakiki, melainkan gerakan politik yang menggunakan wajah Islam untuk melancarkan segala rencananya. Oleh karena itu, dominasi politik terhadap agama harus diganti dengan Islam Nusantara yang selalu menampilkan wajah Islam yang toleran, Islam yang indah dan damai. Toleransi terhadap sesama umat Islam dan non-Muslim tertuang dalam gagasan Islam Nusantara. Seperti organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dengan konsep Islam Nusantaranya tetap menghargai siapapun dari umat Islam yang berbeda pandangan. Begitu juga kepada non-Muslim. Wajah toleran ini sejatinya dapat mendukung kerjasama yang intens dalam mempertahankan negara Indonesia dari berbagai hal. Konsep Islam Nusantara yang dipopulerkan dan dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama mengajarkan kritisme terhadap berbagai hal. Nahdlatul Ulama hingga saat ini terus kritis dalam memperjuangkan konsep-konsep Islam yang moderat, toleran, proporsional, dan adil. Melalui Islam Nusantara, NU menyuarakan untuk memahami akar kedatangan Islam di Indonesia serta dialektikannya dengan berbagai tradisi lokal. Dengan pergeseran radikalisme ke Islam Nusantara, anggota kelompok radikal dapat menambah wawasannya menjadi orang yang toleran terhadap seseorang. Melalui Islam Nusantara ini, seseorang dapat mendapatkan pemahaman keagamaan yang komprehensif dengan belajar di pesantren, dan kemudian bisa mendapatkan pemahaman sejarah dengan benar. Karena dalam Nahdlatul Ulama, kajian mengenai sejarah sangat ditekankan untuk melestarikan tradisi yang ditinggalkan serta mengembangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sejarah.
Lalu mereka kelompok radikal bisa menemukan sikap yang tepat dalam menyikapi berbagai situasi dan kondisi sosial. Tidak lagi temperamen, kemudian lebih mengedepankan dialog terhadap sesama manusia. Islam Nusantara yang berciri khas toleran dapat dijadikan sebagai tata nilai untuk mengendalikan berbagai sikap dalam merespon berbagai hal yang terjadi di sekelilingnya, tetapi nilai inilah yang membuat Nahdlatul Ulama dapat menerima serta mendukung demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945. Nahdlatul Ulama dapat eksis sampai saat ini dan tetap menjadi organisasi yang besar adalah bukti dari kompatibelnya gagasan-gagasan dan kebijakan di Indonesia. Dan selanjutnya, Nahdlatul Ulama masih bisa diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Indonesia, dan bahkan saat ini antusiasme masyarakat dengan konsep Islam Nusantara semakin meluas, berbeda dengan kelompok radikal yang pemahamannya selalu mendapat sanggahan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, organisasi lainnya, maupun masyarakat secara individu ataupun umum. Islam Nusantara bukan hanya sekedar gerbong kosong yang tidak memiliki arti, namun Islam Nusantara hadir sebagai bentuk respon untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai toleransi antar umat beragama yang dibangun selama Islam masuk ke Indonesia. Sekalipun mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan dalam masa penjajahan, namun Islam tetap bertahan di Indonesia dengan tetap memakai pendekatan yang substansional. Dengan demikian, wajah Islam sebenarnya yang ialah bukan angker, kasar maupun radikal, tetapi wajah Islam ialah moderat, toleran, proporsional, dan adil. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar dapat ditonton oleh yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.